5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Adik-adik, kalau kalian memiliki hewan peliharaan, kalian harus rajin merawat hewan peliharaan kalian. Contohnya di sini Lani. Lani ini dan keluarganya selalu membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur adik-adik, supaya kandang ayam dan kelincinya tetap bersih. Adik-adik, di sini mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ya, karena apa adik-adik? Supaya apa? Ayam Lani, kelinci Lani itu bersih dan sehat. Setiap hari Laninya harus memberinya makan. Lani harus membersihkan kandang ayam juga secara teratur. Jadi kalau kita rajin merawat ayam dan kelinci, otomatis ya hewan peliharaan kita seperti ayam dan kelinci tadi akan bersih dan sehat adik-adik. Jadi kalian harus merawat hewan peliharaan kalian ya. Adik-adik, di sini perhatikan gerakan ayam ketika makan. Apakah kalian pernah memperhatikan gerakan ayam ketika makan? Ya, mereka akan menggerakkan apa adik-adik? Kepalanya naik turun, begitu kan? Nah, itu bisa menjadi gerakan tari loh adik-adik. Nah, ada juga gerakan ayam yang lainnya. Perhatikan gerakan ayam yang lainnya ini adik-adik. Di sini kalian akan bersama-sama menirukan gerakan ayam, menggerakkan sayapnya, menggerakkan kepalanya, dan ayam yang menggerakkan kakinya. Di sini yang pertama, tirukan gerakan kepala ayam yang sedang makan adik-adik. Jadi tangan kalian seperti ini, lalu kalian membungkuk ya. Kepala kalian naikkan, turunkan seperti mematuk makanan. Ya, ini seperti ayam yang sedang makan. Berikutnya, tirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Seperti ini ya, tangannya di pinggang, lalu gerakkan kakinya. Hentakkan kanan kiri secara bergantian. Selanjutnya, tirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan dan tangannya seperti sayap adik-adik ya. Nah, ini tangannya itu seperti sayap ya, mengepakkan sayapnya. Ini gerakan mengepakkan sayapnya sambil kakinya bisa dihentakkan juga. Nah, ini adalah menirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya adik-adik ya. Sayapnya lunglai, jadi tangannya lunglai. Nah, ini gerakan-gerakan menirukan gerakan ayam. Adik-adik, di sini ada bacaan yang ditulis dengan huruf bertegak bersambung yang berjudul ayam. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah.
ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur adik-adik. Nah, telur-telur itu dierami oleh induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun akan menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Nah, protein itu berguna bagi tubuh manusia. Itu tadi bacaan tentang ayam adik-adik ya. Kalian harus bisa membaca tulisan tegak bersambung. Di sini kita akan jawab pertanyaan ya berdasarkan bacaan tadi dengan tulisan tegak bersambung. Yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Ya, jumlah kaki ayam itu ada 2. Jadi adik-adik kalau menulis seperti ini ya, jumlah kaki ayam ada 2. Berikutnya pertanyaannya adalah apa makanan ayam? Nah, ini ya, makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah dan biji-bijian. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengerami telur ayam? Ya, telur itu dierami oleh induk ayam. Berikutnya, di sini berapa lama ya telur ayam dapat menetas? Nah, telur menetas setelah berapa hari? Ya, setelah 21 hari. Lalu pertanyaan nih adik-adik, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Nah, tadi di telur dan daging ayam itu mengandung protein tinggi. Kalau kita memakan telur dan daging ayam, kita akan mendapatkan protein yang berguna bagi tubuh kita. Adik-adik, ini tadi bacaan mengenai ayam. Coba adik-adik lihat apakah ada penggunaan huruf kapital dalam bacaan ini? Ada ya adik-adik ya. Ini yang Kak Citra lingkari ini adalah huruf kapital yang ada di setiap awal kalimat. Ya, awal kalimat itu selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Mari kita ingat-ingat lagi apa itu huruf kapital ya. Huruf kapital itu untuk menulis di awal kalimat. Selain itu, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Selain itu, huruf kapital untuk menulis apa lagi? Nah, selain di awal kalimat dan nama orang, huruf kapital itu dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama hari dan nama bulan loh adik-adik. Jadi misalnya Senin ya awalnya harus huruf S-nya huruf kapital. Desember itu D-nya harus kapital. Nah, di sini Kak Citra menunjukkan bentuk huruf kapital untuk huruf lepas dan untuk huruf tegak bersambung. Jadi yang ini, yang depan ini adalah huruf lepas dan yang ini adalah huruf tegak bersambungnya. Ini adalah huruf kapital dari A sampai Z. Ya adik-adik ya, kalian bisa lihat di sini dari A sampai Z itu huruf kapitalnya seperti ini. Kalian harus memperhatikan, oh kalau huruf A lepas itu hanya sampai baris kedua atau kotak kedua. Tapi kalau huruf A tegak bersambung itu sampai baris atau kotak ketiga. Kalian harus memperhatikan pedoman ini. Misalnya G huruf besar itu harus sampai bawah huruf tegak bersambungnya. Lalu J juga begitu, dari atas sampai ke bawah. Kalian harus mengetahui teknik menulis huruf kapital tegak bersambung. Ini adalah huruf yang kecil adik-adik untuk tegak bersambung ya. Kalian harus mengetahui, oh tongkatnya B itu sampai atas, tongkatnya G, H ya. G itu sampai bawah, H sampai atas, J sampai bawah. Kalau D itu hanya setengahnya, P dan T itu juga hanya setengahnya, sampai kotak kedua saja. Ke bawahnya sampai kotak kedua, ke atasnya juga sampai kotak kedua. Tapi kalau Y itu sampai kotak paling bawah.
J seperti itu, G itu juga kotaknya sampai kotak ketiga. Ini untuk tegak bersambung yang huruf kecil. Jadi kalian ya harus belajar menulis huruf tegak bersambung di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, tahukah kalian cara merawat hewan peliharaan? Bagaimana ya adik-adik ya cara merawat hewan peliharaan? Nah, yang pertama adalah dengan diberi makan dan minum tentunya. Lalu kandangnya harus dibersihkan, dimandikan, dan diberi vaksin. Nah, vaksin ini akan menjauhkan hewan peliharaan kita itu dari penyakit. Adik-adik, ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam lani juga ada yang dimanfaatkan telurnya. Siapa yang pernah makan telur dan makan daging ayam? Semua pernah ya pastinya ya. Nah, karena di sini mengandung protein yang sangat bagus untuk tubuh kita. Adik-adik, daging ayam itu ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam juga ditimbang loh adik-adik. Di sini kita akan bersama-sama mengingat kembali tentang timbangan. Ya, ini adalah timbangan kue. Ya, ini untuk menimbang bahan kue. Nah, biasanya ada tepung, telur, dan sebagainya. Hasil timbangannya itu dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangannya. Berikutnya ada timbangan pasar ya. Nah, ini timbangan yang biasanya ada di pasar atau di toko kelontong untuk menimbang telur, beras, sayur, buah-buahan seperti itu. Nah, hasil pengukurannya itu ditentukan dengan melihat anak timbangannya ini. Berikutnya ada timbangan digital ya. Timbangan digital ini timbangan yang digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Hasil pengukurannya itu ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangannya. Lalu ada timbangan duduk, ini untuk benda-benda yang beratnya sangat berat sekali adik-adik seperti sekarung beras, sekarung jagung, dan lain sebagainya. Berikutnya ada timbangan gantung. Ini biasanya dipakai untuk menimbang benda-benda yang bisa ditimbang dengan cara digantung. Nah, biasanya itu digunakan untuk menimbang bayi-bayi di posyandu ya, pos pelayanan terpadu. Jadi di sini ya, ini timbangan gantung. Berikutnya ada timbangan emas atau neraca emas. Ini untuk menimbang berat emas. Biasanya dijumpai di toko-toko emas. Lalu ada timbangan badan ya. Nah, timbangan badan ini ya untuk mengukur berat badan manusia. Sekarang adik-adik tentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Ada sekeranjang telur, lalu ada ayam, dan sekarung jagung. Nah, kalau telur ini mana timbangan yang cocok? Apakah timbangan pasar? Lalu ini timbangan kue ya, timbangan kue tapi di sini ukurannya kilogram, ataukah timbangan duduk? Kalau telur ini bisa ditimbang dengan dua alat timbang, yaitu alat timbang ini yang pasar dan alat timbang yang kue adik-adik ya. Kalau tidak melebihi 5 kilo bisa ditimbang pakai ini juga ya. Kalau lebih dari 5 kilo tidak bisa ditimbang dengan ini. Berikutnya kalau ayam ini juga bisa ditimbang dengan dua timbangan, yaitu timbangan pasar dan timbangan kue ini juga. Nah, kalau sekarung jagung tidak mungkin ditimbang dengan timbangan pasar atau timbangan kue. Ini harus ditimbang dengan timbangan duduk. Begitu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.